Seperti biasa, karena spoiler episode 147 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, tepat ketika tangan Qing Yan akan menghantam kepala Xiao Yan, teriakan dingin Ziyan yang berisi tekanan membuat tubuhnya langsung kaku dan bergetar. Tekanan semacam ini berasal dari jiwa dan garis keturunannya. Bahkan dia buru-buru mundur secara eksplosif. Sementara sosok Qing Yan menarik mundur, sebuah pilar ungu keemasan tiba-tiba keluar dari kuali besar. Ini menembus ruang kosong dan menabrak tubuh Qing Yan. Boom! Cahaya ungu keemasan meledak di tubuh Qing Yan. Tenggorokannya terasa manis saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Ketika Qing Yan dikirim terbang, Siasa dan para ahli lainnya, yang bertempur dengan kelompok Hei Qing mengalami perubahan drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka ke arah kuali besar. Keturunan bangsawan sejati telah bangkit. Mata Hei Qing melihat pada kuali besar saat dia bergumam dengan gembira. Sementara itu, api yang sangat membakar di dalam kuali perlahan-lahan padam dan sosok Ziyan perlahan muncul. Saat ini, Ziyan tidak lagi memiliki penampilan seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi wanita dewasa. Sepasang sayap ungu emas setinggi 30 meter dengan lembut mengepak di punggungnya. Sayap poniks surgawi, tubuh naga kuno. Kegembiraan di wajah Hei Qing semakin kental ketika dia melihat sepasang sayap ini. Dia tiba-tiba berlutut di langit. Suara hormatnya mengandung pengabdian yang berasal dari hatinya. Salam yang mulia, Kaisar Naga. Setelah Hei Qing berbicara, para ahli dari Pulau Naga Timur juga segera berlutut dan memberi salam. Namun karena Siasa, Qing Yan, dan para ahli lainnya bukan dari Pulau Naga Timur, mereka tidak bertindak seperti Hei Qing. Meskipun mereka telah merasakan tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka. Siasa, Qing Yan, kalian semua sangat berani. Kalian bahkan tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga. Hei Qing mendongakkan kepalanya dan tiba-tiba berteriak marah. Qing Yan dan Siasa tertawa kering ketika mendengar teriakan sengit Hei Qing. Kami telah melihat Kaisar Naga, tetapi kami semua adalah bawahan dari Raja Naga. Kami akan datang dan bertemu dengan Kaisar Naga di masa depan ketika kami punya waktu. Keduanya tidak lagi berani untuk bertahan lebih lama. Tubuh mereka dengan cepat menarik mundur. Bajingan! Hei Qing sangat marah ketika melihat orang-orang ini berbalik untuk melarikan diri. Namun Ziyan, yang baru saja melangkah keluar dari kuali besar, melambaikan tangannya. Sayapnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan yang matanya sudah tertutup. Kemudian, tangannya dengan lembut ditempatkan di dahi Xiao Yan. Cahaya ungu keemasan dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan dan membungkusnya. Jagalah dia dengan baik dan biarkan dia beristirahat. Tinggalkan masalah Pulau Naga padaku. Ziyan menyerahkan Xiao Yan pada Hei Qing dan memberi perintah. Hei Qing buru-buru mendukung Xiao Yan dengan sikap hormat. Setelah itu, dia memegang Xiao Yan dalam pelukannya saat dia dengan cepat mundur. Setelah Hei Qing mundur, mata ungu keemasan Ziyan melayang di sekitar Pulau Naga kuno. Sayapnya mengepak dengan lembut dan tubuhnya segera muncul tinggi di langit. Cahaya ungu keemasan yang kaya terus menyebar dari dalam tubuhnya dan tersebar di setiap sudut Pulau Naga kuno. Ini, tekanan darah yang kuat. Itu, Kaisar Naga. Semua medan pertempuran di Pulau Naga kuno berhenti hampir seketika ketika cahaya ungu keemasan menyebar. Ini, mata Man Yan terkejut saat dia melihat ke langit. Cakar naga, lengan naga di tubuhnya mulai berubah di bawah cahaya ungu keemasan. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi kembali ke penampilan. Pria tua biasa, apakah benar-benar berhasil? Tetua Zuli terkejut saat dia mempelajari sosok di langit. Sesaat kemudian, kedua kakinya perlahan berlutut di langit, air mata tuanya juga jatuh. Kaisar Naga akhirnya muncul di suku Naga kuno Void. Boom, boom, banyak sosok di langit, di tanah, dan di sekitar gunung dengan hormat dan berlutut pada saat ini. Dengan penampilan Kaisar Naga, tiga Raja Naga besar benar-benar akan panik. Man Yan dengan lembut menghela nafas. Masalahnya hari ini telah gagal total. Dengan kehadiran Kaisar Naga besar di Pulau Naga Timur, para ahli dari 3 pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan tempur sedikitpun. Para komandan dari 3 pulau, pergi bersama orang-orangmu dalam waktu 10 napas. Sementara Man Yan menghela nafas, sebuah suara tenang yang dipenuhi dengan tekanan perlahan-lahan turun dari langit yang jauh.
Man Yan dan Xiao tertawa pahit setelah mendengar kata-kata ini. Man Yan menoleh untuk melihat Zhu Li dan dengan lembut berkata, ketahanan Pulau Naga Timur mungkin benar. Namun, kalian semua harus berhati-hati di masa depan. 3 Raja Naga besar orang yang penuh dengan ambisi liar. Mereka tidak akan mengizinkan Kaisar Naga untuk menyatukan suku Naga kuno Void. Kemudian Man Yan melambaikan tangannya dan memimpin banyak sosok ke dalam ruang kosong di luar Pulau Naga Timur. Setelah kembali, beritahu 3 Raja Naga besar. Suku Naga kuno Void hanya memiliki Kaisar Naga tunggal sejak zaman kuno. Tidak ada Raja Naga. Ketika saatnya tiba, Kaisar ini secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan bangsawan mereka. Sosok Ziyan yang ditutupi oleh cahaya ungu sekali lagi berbicara ketika para ahli dari 3 pulau melarikan diri ke ruang kosong. Sementara itu, ketika Xiao Yan sadarkan diri, dia menemukan bahwa dirinya sudah berada di tempat tidur. Tangannya tanpa sadar menempel di tempat tidur saat dia berdiri. Namun tiba-tiba ranjang langsung menjadi debu. Ini, apa yang terjadi? Xiao Yan merajut alisnya. Dia mengangkat lengan bajunya, hanya untuk menemukan bahwa ada warna ungu keemasan samar-samar yang terlihat di bawah kulitnya. Itu tampak seperti logam. Sementara Xiao Yan merasa bingung karena perubahan di tubuhnya, pintu kamar didorong terbuka. 2 sosok dengan cepat berjalan masuk. Teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya bangun. Tetua Zhu Li. Xiao Yan buru-buru berdiri dan menangkupkan kedua tangannya. Tetua Zhu Li hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. Apakah Ziyan telah berhasil? Xiao Yan buru-buru bertanya dan Tetua Zhu Li hanya mengangguk. Di mana Ziyan? Mata Xiao Yan menyapu sambil bertanya dengan cara tertegun. Kaisar Naga Agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal Naga Phoenix. Setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang, dia melakukan retret. Tetua Zhu Li tertawa. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini. Tampaknya ada beberapa perubahan pada tubuhku. Tangan Xiao Yan dengan lembut menggosok lengannya sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Teman kecil Xiao Yan telah menemukannya. Ini dilakukan oleh Kaisar Naga. Dia memasukkan sebagian kekuatan Naga Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan esensi darah naga kuno yang telah kamu konsumsi. Dengan demikian, tubuhmu telah diperkuat. Kekuatanmu seharusnya tidak kalah dengan binatang sihir yang telah mencapai level Douzun. Zhu Li tersenyum saat menjelaskan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Tidak heran dia merasakan ada sesuatu. Kekuatan Naga Phoenix tidak sesederhana seperti yang kamu bayangkan. Fokuskan pikiranmu dan aktifkan kekuatan yang tidak dikenal itu. Lihat apa yang akan terjadi. Tetua Zhu Li berbicara dengan cara yang misterius. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengangguk dan menutup kedua matanya. Kemudian, memfokuskan pikirannya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia terkejut melihat bahwa setiap bagian dari tubuhnya, kecuali kepalanya telah membentuk sisik naga emas. Itu seperti armor yang menutupi tubuhnya. Armor Naga Phoenix kuno adalah barang bagus. Dengan benda ini bersama dengan kekuatanmu, kamu hanya akan menderita luka ringan bahkan jika kamu menerima pukulan dari Tianzun ke-9 dari Hall of Soul. Hei Qing tertawa, nada suaranya sedikit mengandung iri. Ini memang barang bagus. Xiao Yan sadar bahwa kekuatan pertahanannya telah meningkat 2 atau 3 tingkat karena armor Naga Phoenix kuno ini. Itu benar, di mana Qinglin? Gadis itu memiliki jiwa dari ular surgawi kuno dalam tubuhnya. Secara alami itu sangat brutal. Karena dia adalah temanmu, kami secara alami akan membantunya. Kami telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno. Aura naga di sana sangat kuat. Itu dapat menekan jiwa ular berkepala 9, memungkinkan untuk disempurnakan dan diserap. Zhu Li tersenyum saat dia memberi penjelasan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dalam hal ini, aku akan tetap berada di Pulau Naga Kuno untuk jangka waktu tertentu. Tetua Zhu Li, bolehkah aku tahu, apakah ada tempat petir berkumpul di dalam ruang kosong ini? Boneka iblis langit hampir lumpuh di tangan ahli dari Sekte Langit Mendalam. Hanya dengan menggunakan kekuatan petir, boneka iblis langit bisa diperbaiki. Tetua Zhu Li sedikit terkejut. Dia merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Keesokan harinya, sebuah bayangan cahaya raksasa menerobos ruang kosong seperti kilat. Itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sosok Xiao Yan duduk di atas kepala naga besar. Saudara Xiao Yan, kita akan tiba di kolam petir kuno yang tetua ketiga sebutkan.
Hei Qing tiba-tiba berkata. Tidak lama setelah Hei Qing berkata, di depan mereka sudah muncul sebuah danau luasnya hampir 300 meter. Namun, bagian dalam danau tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan petir berwarna perak. Sungguh kekuatan petir yang padat. Xiaoyan perlahan pulih dari keterkejutannya saat melihat kolam yang dipenuhi cahaya perak. Meskipun ini tempat yang berbahaya, dia yakin. Dengan kolam cahaya petir ini, dia akan mampu memperbaiki boneka iblis langit yang rusak. Jika dia benar-benar bisa mencapai tahap itu, bukankah Xiaoyan akan memiliki 11 boneka iblis langit yang setara dengan Douzun? Kakak Hei Qing, aku akan masuk dulu. Aku akan mengirimkan sinyal jika sesuatu terjadi. Hei Qing tidak berdaya ketika dia melihat bahwa Xiaoyan benar-benar ingin memasuki kolam cahaya. Dia hanya bisa mengangguk. Aku akan menjaga kolam cahaya selama periode waktu ini sampai kamu menyelesaikan pelatihanmu. Jika kamu menemui masalah tak terduga, cukup kirim sinyal. Aku akan masuk dan menyelamatkanmu. Kalau begitu, aku akan merepotkan kakak Hei Qing. Xiaoyan tersenyum sedikit. Kemudian jari-jari kakinya menekan kepala naga besar dan tubuhnya bergegas memasuki kolam petir dan api surgawi dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Boom, boom, boom. Petir perak seperti ular terus meledak dalam kolam cahaya. Namun di bawah perlindungan api surgawi, itu tidak berpengaruh pada Xiaoyan. Setelah masuk lebih dalam hampir 100 meter ke bawah, Xiaoyan akhirnya berhenti, mulai duduk bersila dan menenangkan pikirannya. Melambaikan tangannya, boneka iblis langit yang telah dipukuli oleh tetua dari Sekte Langit Mendalam perlahan muncul. Dia perlahan mendorong boneka ke depannya. Tempat itu adalah salah satu tempat kekuatan petir yang dikumpulkan secara khusus. Boom, boom, boom. Banyak aliran petir menyambar boneka dari segala arah. Di bawah sambaran petir yang terus-menerus, tubuh emas gelap boneka iblis langit benar-benar mulai menjadi cerah. Beberapa penyoknya secara bertahap menonjol sekali lagi. Menurut kecepatan ini, boneka iblis langit mungkin bisa benar-benar sembuh dalam waktu setengah bulan. Aku ingin tahu apakah 10 boneka iblis bumi yang kumiliki dapat sepenuhnya diperkuat menjadi boneka iblis langit. Xiaoyan tersenyum saat menyaksikan boneka iblis langit yang diperbaiki. Dia ragu sesaat sebelum tiba-tiba menjentikkan jarinya. Dan 10 boneka iblis bumi muncul di sampingnya sebelum perlahan duduk melingkarinya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan boneka. Setelah menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung dalam kolam cahaya, dia bahkan samar-samar bisa menyentuh penghalang Douzun bintang 5, menambahkan 5 tetes esensi darah naga kuno. Dia samar-samar merasa seolah-olah akan melakukan terobosan. Ini adalah... Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat kulit emas gelap di dada boneka iblis langit muncul sebuah retakan. Yang artinya, boneka telah mencapai batasnya untuk menyerap kekuatan petir. Dengan menyesal, dia hanya bisa memasukkan kembali boneka iblis langit ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, matanya sejenak mendarat pada 10 boneka iblis bumi lainnya yang baru memunculkan bintik-bintik emas. Setelah bintik-bintik emas menutupi seluruh boneka iblis bumi, barulah mereka akan dipromosikan menjadi boneka iblis langit. Hari demi hari berlalu di dalam kolam petir. Xiaoyan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi tanpa bergerak. Barulah pada hari ke-10 dia membuka matanya. Petir melesat keluar dengan dahsyat bagaikan seekor naga raksasa saat Xiaoyan menghembuskan nafas. Douzun bintang 5 ya. Xiaoyan perlahan merasakan aura tubuhnya. Kemudian tatapannya melirik 10 boneka di sampingnya. Tubuh 10 boneka iblis bumi saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi boneka iblis langit. Hal-hal baik datang berpasangan. Hari ini benar-benar hari yang baik. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Namun, dia baru saja akan memeriksa 10 boneka iblis langit saat jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Mengangkat kepalanya, matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat kuat dipancarkan dari tempat itu. Detik berikutnya, badai tak terlihat melesat dari sana. Petir yang menakutkan langsung musnah dimanapun angin ini lewat. Sungguh angin yang menakutkan. Rambut di sekujur tubuh Xiaoyan tiba-tiba berdiri tegak ketika dia merasakan angin tak terlihat ini. Sementara kulit di kepala Xiaoyan mati rasa,
terlihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari area tempat angin bertiup kencang. 10 petir hitam pekat yang sangat besar mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Melihat 10 petir hitam pekat, Xiao Yan buru-buru mengembalikan 10 boneka iblis langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu.